hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya melihat sukacita yang besar karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga tidak melupa menyapa saudara kita yang sedang online mengikuti ibadah pada hari ini, jemaat yang ada di Tumbang Empas, yang ada di Burung Gunung, dan juga di Burung Jahu. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Apa kabar saudaraku? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. BFA, Mandra, BFA, Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada semua karena kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami Tuhan, anak-anak-Mu datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Itu karena kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhanlah Allah yang sangat baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami yang dahsyat dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau katakan bersama, amin. Semua karena kebaikan Yesus.
persembahkan kita yang terbaik buat Tuhan.
menang. Amin. Haleluya. Semua jemaat Tuhan lambaikan tangannya, mau katakan Tuhan baik. Haleluya. Yang bersuka cita boleh bertepuk tangan. Haleluya. Kita masih mau bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah tertutup. Amin.
Sebab sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkan setiap hati kita, setiap roh kita memuji dan memuliakan nama Yesus. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Pada hatinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita ulang sama-sama dari awal dengan sungguh katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, sebab karyamu sungguh ajaib Tuhan. Sungguh ajaib. Jadi hati kami meninggikan nama-Mu Yesus. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya rindu mengucapkan awal dengan sungguh. Katakan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu
Di hadapan Tuhan kami begitu berharga dan kami bersyukur atas penilaian Tuhan terhadap kami. Itu membuat hidup kami berharga di atas segala harga yang kami kenal di dunia ini. Terima kasih Bapak. Kami siap menerima tuntunan firman Allah dalam bulan yang baru ini. Jemaat Tuhan selalulah terbuka dengan tuntunan Tuhan. Maka firman Tuhan itulah yang menjadi panutan setiap hari. Kami siap menerima firman. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Jadi semuanya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Yes. Salam kanan kirinya, katakan selamat memasuki bulan yang baru ya. Bulan Maret ya. Baik, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur ini hari kedua di bulan yang baru, dan kita juga bersyukur bahwa semua pelayan Tuhan, khususnya tim Ubaja, mereka juga semakin semangat di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Baik, kita menerima tuntunan firman Allah dengan tema kepada siapa Anda bergantung. Halo, perhatikan. Kepada siapa Anda bergantung, baik di dalam keadaan terjepit atau aman-aman saja. Perhatikan, kalau dilihat dari survei, justru orang keadaan terjepit, mereka lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Tapi pada saat keadaan dan situasinya aman-aman saja, justru banyak di antara kita tidak bergantung kepada Tuhan. Karena kita berpikir semuanya aman kok. Karena kita berpikir semuanya berjalan dengan baik kok. Karena kita berpikir dan situasional yang sudah kita terima semuanya aman-aman saja. Maka perhatikan, terjepit dan tiada terjepit, Bapak dan Ibu harus selalu bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Halo, katakan amin. Orang dalam keadaan terjepit, dia bisa bergantung kepada Tuhan. Tapi orang di saat tidak terjepit justru bisa tidak bergantung kepada Tuhan. Sehingga dua situasi ini akan tetap berbahaya kalau kita tidak terfokus kepada Tuhan. Halo? Ini bulan yang baru. Bulan yang baru
biasanya semuanya juga jadi baru. Bisa punya baju baru, tapi yang penting juga dompetnya terisi. Nah, jangan sampai nanti di akhir bulan kadang terjepit, tidak bergantung kepada Tuhan. Justru di awal bulan ini juga bisa berbahaya, tidak bergantung kepada Tuhan. Halo? Ngomong kanan kiri, bergantung pada Tuhan. Ya? Perhatikan, pengalaman itu bisa membuatmu bergantung. Nilai akademismu itu juga bisa membuat bapak dan ibu bergantung. Keuanganmu hari ini itu juga bisa membuatmu bergantung kepada keuangan itu. Maka hari ini kita belajar bagaimana posisi tokoh-tokoh iman dalam Alkitab sehingga tertulis, dan ini menjadi contoh yang harus kita ambil, bagaimana mereka orang-orang besar, mereka juga memiliki posisi terjepit. Perhatikan, mau dia orang besar, mau dia golongan menengah, mau dia golongan yang di bawah, itu sebenarnya tak hanya kategori diukur dari segi posisi, juga diukur dari segi keuangan. Di hadapan Tuhan tidak ada bawah, tidak ada tengah, tidak ada di atas. Halo? Kita manusia yang sering mengkategorikan itu. Kalau orang itu punya posisi, golongannya di atas. Setengah posisi, golongannya di tengah. Tidak punya posisi, golongannya di bawah. Di hadapan Tuhan tidak ada seperti itu. Setuju katakan amin? Maka nilaimu dan nilai saya di hadapan Tuhan semuanya sama. Amin? Nah, maka perhatikan, waktumu sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu melebihi daripada semua kegiatanmu yang ada di luar. Tuhan tidak tertarik pada persoalanmu. Tuhan juga tidak tertarik pada keuanganmu. Tuhan juga tidak tertarik pada posisimu. Karena semua yang kau dapat hari ini itu juga milik Tuhan kok. Kalau itu menjadi milik Tuhan, apa yang membuat Tuhan memiliki daya tarik padamu? Maka hari ini segala sesuatu yang kau melihat secara fenomena ini bisa menggiurkan hidupmu. Ingat, yang berharga di mata Tuhan bukan posisimu, tapi jiwamu. Amin. Berharga di hadapan Tuhan bukan karena golonganmu, bukan karena pangkat, bukan karena keuangan, tapi di hadapan Tuhan jiwamu yang terpenting dari semuanya itu. Nah, posisi hari kita hari ini, apakah kau juga menempatkan jiwamu itu terpenting dari segala-galanya? Itu harus kita mengevaluasi diri, ya. Nah, lihat, perhatikan apa yang dilakukan oleh Raja Daud pada saat dia terjepit. Kita baca 1 Samuel 30 ayat 4. Lanjut, nah. 1 Samuel 30 ayat 4. Yuk kita baca 1, 2, 3. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Perhatikan, sekuat apapun bapak dan ibu dan laki-laki di sini pasti ada situasi menangis. Perhatikan, Daud dia posisi muncul sebuah tangisan karena keadaan terjepit. Perhatikan, Tuhan tidak tertarik kepada faktor penyebab engkau menangis. Perhatikan, mungkin lagi diputus pacar, bisa juga menangis. Ya, gaji tidak diturunkan, itu juga bisa buat menangis. Perhatikan, orang yang melukai hati kita dengan kata-katanya itu juga bisa membuat bapak dan ibu menangis. Tapi lihat, sumber yang membuat bapak dan ibu menangis, penyebabnya Tuhan tidak tertarik. Halo? Halo, perhatikan. Dalam kasus ini, dalam peristiwa ini, perhatikan, Daud sudah mengalami kemenangan lepas kemenangan. Tetapi di daerah namanya Ziklag, daerah Ziklag ini tempat keluarga baik Daud, baik 600 anak buahnya. Jadi keluarga Daud pada saat itu posisi istrinya ada 2, anak-anaknya semua tentara Daud 600 orang, anak istrinya juga habis dihancurkan,
bahkan juga mereka digiring. Alkitab mencatat semua keluarga mereka dan istrinya tidak ada yang dibunuh, tapi mereka digiring seperti seorang budak. Nah, waktu mereka pulang dari perang, mereka masuk ke Ziklag, dilihat daerah di mana anak istrinya ditinggal. Mereka sudah melihat dari jauh bahwa daerah Ziklag itu sudah terbakar. Siapa yang tidak pedih hati? Siapa yang tidak tersakiti? Bahkan Alkitab mencatat Daud sampai tidak bisa lagi menangis. Artinya keadaan terjepit, yang sangat terjepit, di mana mereka pergi perang atas perintah Tuhan. Mereka kembali ke daerahnya, anak istrinya diculik. Nah, kalau secara sistem pemerintahan, orang itu mati di medan peperangan, dibunuh, itu lebih baik daripada jadi tawanan. Jadi waktu anak istri Daud dan pasukannya 600 orang ditawan, dibawa, itu penghinaan besar terhadap Raja Daud. Lebih baik dibunuh. Halo? Kita menarik dalam kehidupan kita. Saya yakin tidak ada posisi dan situasi apa yang dialami oleh Daud seperti yang kau alami hari ini. Tadi dikatakan sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bahkan terjemahan lain mengatakan Daud itu meraung-raung. Bayangin seorang raja, seorang pemimpin, dia meraung-raung, meraung-raung. Bahkan juga dia tidak mempunyai tenaga lagi untuk menangis. Berarti sungguh-sungguh menangis. Bisa Pak? Penyebabnya karena memang betul Raja Daud terjepit. Tapi perhatikan, Tuhan tidak pernah tertarik kepada faktor penyebab engkau menangis. Jadi menangis atau tidak menangis itu bukan skala Tuhan menjawab doamu. Tetapi sebagai respon orang yang menderita, wajar saja menangis. Tapi jangan pernah berpikir karena Tuhan melihat tangisanmu, Tuhan menjawab doamu. Tidak. Perhatikan, ya. Yosafat juga kadang terjepit. Tapi yang membuat dia tertarik, Tuhan tertarik kepada Yosafat. Dalam keadaan terjepit, Yosafat mencari Tuhan. Halo? Halo? Apakah Tuhan pernah mengevaluasi? Apakah Tuhan pernah membuat suatu pernyataan? Kalau Yosafat dijawab Tuhan karena tangisannya? Tidak, karena Yosafat cari Tuhan. Amin. Halo? Amin. Nah, bahkan dikatakan lagi di situ, tidak dapat menangis lagi karena seluruh pasukan itu letih menangis. Pernah capek menangis? Pernah? Capek. Ingat, engkau menangis tidak menangis, bukan itu skalanya Tuhan untuk menjawab doamu. Kalau engkau menangis di kafe, bahaya. Nanti ada orang lain datang, Dek, kenapa menangis? Bukan Tuhan yang datang, tapi setan yang datang berbentuk manusia. Perhatikan, ya. Saya tidak menyatakan kepada bapak dan ibu itu waktu datang kepada Tuhan tidak boleh menangis, bukan. Yang penekanan hari ini, Daud kadang terjepit. Penekanannya bukan karena menangis, itu karena tekanan batin yang dia terima. Artinya siapapun bisa menangis di dalam keadaan terjepit. Tapi kebenaran doamu dijawab bukan karena kau menangis. Kalau Yosafat karena dia mencari Tuhan. Halo? Nah, perhatikan lagi di situ. Apa yang dialami oleh Raja Daud? Daud dan orang-orangnya pada saat tiba di Ziklag tadi, mereka melihat mendapati bahwa kota mereka sudah terbakar. Waktu Daud melihat dengan pasukannya mana anak istrinya, ternyata tidak ada satu orang pun yang tertinggal di Ziklag. Siapa yang tidak pedih hati? Ya, sehingga bangsa Amalek yang menyerbu, yang menyerang, yang memusnahkan, yang membakar daerah Ziklag, mereka justru membawa istri-istri mereka,
anak lelaki dan perempuan mereka semuanya dibawa, semuanya ditawan. Perhatikan, termasuk kedua istri Daud yang ditawan. Istrinya saat itu bernama Ahinoam dari Israel, dan juga Abigail, janda Nabal dari Karmel. Perhatikan, dia sudah seorang janda, dia sudah seorang raja, masih tetap tertarik kepada janda. Dan dua istri yang ini itu juga menjadi sumber kesedihan dari Raja Daud. Perhatikan, Tuhan tertarik bukan karena istrinya ditawan, tapi lihat ayat yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Apa yang dilakukan Daud? Perhatikan 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Itu yang membuat Tuhan tertarik. Yosafat membuat Tuhan tertarik kepada Yosafat. Dia mencari Tuhan. Dia menyuruh semua anak buahnya, dia menyuruh semua seluruh rakyat, termasuk binatang kuasa. Itu salah satu mencari Tuhan. Daud, dia menguatkan, lebih menguatkan lagi kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang buat Tuhan tertarik. Halo? Jadi kalau menangis boleh saja, tapi gak usah sampai seharian. Setuju? Halo? Amin? Gak usah sampai seharian. Jangan sampai air matamu itu habis, tidak ada lagi sisanya karena menangis seharian. Emangnya Tuhan tertarik itu? Enggak. Kalaupun ada pasanganmu hari itu kau menangis seharian, emangnya juga membuat pasanganmu lebih tertarik padamu? Enggak, menjengkelkan. Halo, perhatikan. Saya melihat senyum kanan kiri, dan mereka senyum bisa ke kanan ke kiri dan juga bisa senyum ke saya. Berarti peristiwa masalah tangis menangis semua sudah pernah mengalami. Betul? Perbedaannya berapa jam kau menangis? Kalau seharian stop, capek, letih, lesu. Sisakan air matamu untuk menjadi pelumas di bola mata itu. Bayangin kalau tidak ada air mata di bola mata. Waktu kau melihat ke kanan, seperti silet sakitnya, karena tidak ada air mata. Halo? Ngomong kanan kiri, boleh menangis, tapi jangan sampai habis air mata. Ngomong. Boleh menangis, jangan sampai habis air mata. Halo? Ya, paling lama setengah jam bolehlah. Ngomong lagi, paling lama setengah jam. Paling lama sengaja. Halo? Maksudnya Alkitab mencatat sampai mereka letih, lesu, capek, menangis. Itu nggak boleh dicontoh. Gitu loh. Halo? Yang harus dicontoh itu Daud menguatkan imannya. Daud dikatakan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang harus diambil, bukan nangisnya. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Nah, perhatikanlah di situ. Apa yang membuat Daud juga lebih menangis dari pasukannya? Pertama, pasukannya itu ada 600 orang. Waktu Daud mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami bertahan membenahi daerah Siklag ini, atau kami mengejar bangsa Amalek? Kata Tuhan saat itu, kejar. Waktu mereka mengejar, pasukan jumlahnya 600 orang. Tetapi pada saat masuk satu tempat, 200 orang punya alasan capek, gak mau pergi lagi. Jadi yang tersisa untuk merebut keluarga anak istrinya hanya tersisa 100 orang tentaranya. Yang membuat lagi Daud pedih, justru pasukannya, justru tentaranya menyalahkan dia, bukan hanya lagi menyalahkan, tapi mau melempari Daud dengan batu. Siapa yang tidak pedih? Halo, ingat, tidak ada seperti yang dialami penderitaan yang dialami oleh Daud seperti kita alami hari ini.
Setuju katakan amin. Dan saya berdoa memang kita tidak perlu mengalami itu seperti dahulu. Tapi ingat, keadaanmu terjepit apapun, harus tetap menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bukan cari alternatif, bukan cari solusi di tempat yang lain, bukan mundur dari segala sesuatunya. Itu akan membuat kita justru iblis bertepuk tangan di atas semua peristiwa hidup kita. Maka lihat, kuatkan kepercayaanmu pada Tuhan di saat mengalami situasi terjepit. Halo? Keadaan terjepit itu Bapak dan Ibu nggak boleh tinggalkan ibadah. Tidak boleh, tidak bisa. Ya, maka lihat, kuatkan kepercayaanmu pada Tuhan di saat mengalami situasi terjepit. Kalau orang dunia, motivator mengatakan tetap optimis. Kalau orang dunia menawarkan itu, tokoh-tokoh motivator menawarkan itu, tetap optimis. Dan Bapak dan Ibu melakukan itu ada hasil. Tapi ingat, setiap perkataan motivator itu tidak ada pondasi kebenaran firman di situ. Maka di dalam Tuhan dikatakan, situasi terjepit apapun, engkau tetap punya harapan. Itu firman. Amin. Di dalam Tuhan tetap ada harapan. Dan harapan di dalam Tuhan itu hanya dua, ya dan amin. Tidak ada setengah, tidak ada ragu-ragu, tidak ada mudah-mudahan. Ya dan amin. Katakan amin. Halo? Perhatikan. Kami sudah berkali-kali mendapat sesuatu. Mungkin orang lain berpikir ini murahan. Tapi karena ini sudah, peristiwa ini sudah berkali-kali terjadi pada kami tidak pernah menganggap ini murahan. Waktu ke Palangkaraya, kemarin siang saya dengan ibu makan di satu tempat. Waktu kami masuk, ada seorang ibu menyapa saya. Saya bilang sama ibu, jangan tanya itu siapa, karena saya juga kurang kenal. Tapi ibu itu menyapa dengan rahmah. Selamat siang Pak. Kalau dibilang selamat siang Pak Pendeta, mungkin akan saya berpikir, ini jemaat di Palangkaraya. Tapi selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Gitu. Perhatikan. Akhirnya kami pesan makanan. Jadi kalau kami sekarang makan dengan ibu itu, kembali ke firman Tuhan, berilah makan secukupnya. Gitu ya. Kalau kemarin enggak, singkat sampai habis, tapi kembali ke firman, berilah makan secukupnya. Nah, waktu kami sudah selesai, ada seorang bapak masuk lagi dengan anaknya. Kalau itu memang saya kenal. Shalom Pak. Dia tidak Kristen, dia Katolik, tetapi cukup ramah dengan kami dan sangat kami memiliki hubungan secara orang sangat dekat. Dan dia orang berpengaruh, orang kaya di Palangkaraya. Nah, akhirnya setelah itu saya bilang sama ibu, kita bayarin bapak itu. Waktu saya mau bayarin, yang punya rumah makan katakan, nggak boleh Pak. Maksudnya nggak boleh kok. Punya bapak sudah dibayarin ibu-ibu tadi. Saya dengan ibu belum sempat mengucapkan terima kasih. Kan lucu rasanya, Pak, kami yang duluan. Loh, kami nggak tahu dibayar atau tidak karena dia nggak ngomong. Ya kan? Masa saya langsung terima kasih Bu traktirannya. Kan lucu. Betul tidak? Dan kami tidak tahu bahwa kami sudah dibayarin ibu tadi. Nah, waktu saya suruh lagi yang punya rumah makan, yang bapak itu saya bayar. Ternyata bapak itu sudah mendahului, tanda kutip, jangan sampai bapak itu yang bayar. Jadi orang yang ada di situ kan bisa melihat berebutan untuk bayar kami. Halo, ini bukan peristiwa 1-2 kali. Kalau ini peristiwanya 1 kali, masih bisa kami kategorikan kalau orang dunia mengatakan kebetulan. Nah, ini tidak. Mereka berebutan. Maksud saya begini,
Kami yang tidak punya harapan untuk dibayari, dibayari. Halo? Maka pada saat seseorang kau kenal, nggak perlu punya pengharapan dia pasti bayar saya, nggak usah. Pengharapanmu nanti akan jadi salah. Tetap aja makan, karena nggak mungkin bapak dan ibu masuk ke rumah makan itu tanpa bawa uang, nggak mungkin kan? Berarti pikirannya sudah makan aja dengan tulus. Siapapun yang datang ke rumah makan itu yang kau kenal, nggak perlu punya pengharapan, nggak perlu punya bergantung nanti dia yang bayar, nggak perlu. Justru nggak dibayar. Halo, amin. Berapa hari yang lalu juga kami makan dekat rumahnya Mama Grace. Kan ada rumah makan warung kita di sini kan. Saya kenal orang itu dari Tewa. Waktu kami bayar, saya juga nggak tahu ternyata bapak itu sudah bayar. Tanda kutip ya, mungkin saya yang lebih layak, saya dengan ibu lebih layak membayar dia daripada dia membayar kami. Halo, perhatikan. Maka nggak perlu terlalu lama menangis, walaupun kau nggak dibayar. Halo, amin. Nggak perlu terlalu lama menangis, walaupun cintamu belum dijawab. Amin. Nggak perlu dibayar, sekalipun ditunda-tunda gajimu, nggak perlu menangis terlalu lama. Prinsipnya kita nggak boleh terlalu bergantung kepada orang lain. Kau harus tetap memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Katakan amin. Maka pada saat situasi dan terjepit apapun, ingat, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Dalam keadaan terjepit apapun, katakan, aku masih punya Tuhan. Situasi yang tidak nyaman pun, katakan, aku masih punya Tuhan. Itu harus menjadi prinsip kebenaran yang tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan situasi apapun. Maka lihat, daripada kau menangis tanpa dasar punya iman, engkau hanya memperkatakan kepada Tuhan dalam waktu 5 detik, saya punya Tuhan. Itu lebih berarti di hadapan Tuhan daripada menangis sampai 1 jam yang tidak karu-karuan. Halo. Waktu kau mengatakan aku masih punya Tuhan, itu perkataan iman. Katakan amin. Halo. Saya, ibu, untuk menjalani pelayanan ini, termasuk kebutuhan gereja ini, coba perhatikan, saya tidak akan pernah menangis, karena yang saya tahu setiap bulan itu pasti Tuhan cukupi. Dan saya mengatakan, Tuhan, aku masih punya Tuhan. Selesai. Amin. Enak dan nyaman kan dalam Tuhan? Betul tidak? Nah, lihat kembali lagi. Abraham punya masalah? Punya. Ayub punya masalah? Punya. Yusuf punya masalah? Punya. Siapa yang tidak punya masalah? Semua manusia itu punya masalah. Jadi dalam keadaan terjepit yang membuatmu dengan orang lain bisa berbeda, apa responmu? Sikap apa yang kau lakukan? Goal apa yang ingin engkau capai? Dan solusi apa yang ingin kau ambil dalam semua keadaan terjepit? Mau menangis seharian? Silakan. Tuhan juga tidak larang. Mau menangis sampai berminggu-minggu? Silakan. Tuhan juga tidak melarang. Tetapi pada saat kau melakukan satu sikap, mencari Tuhan, memperkuat kepercayaan, itu yang membuat Tuhan tertarik padamu. Amin. Halo, amin. Ngomong kanan kiri, yuk buat Tuhan tertarik padamu. Ngomong. Setuju, katakan amin. Halo, ini masih awal bulan loh. Amin ya. Kalau awal bulan biasanya sebenarnya harus lebih cemerlang, ya, harus lebih dan harus lebih. Nah, perhatikanlah di sini, semua tokoh-tokoh di Alkitab sudah tertulis bahwa mereka punya masalah.
Minggu lalu saya katakan kita sebagai orang tua, waktu engkau melakukan ibadahmu hari ini dengan sungguh-sungguh, sebenarnya kau lagi menyelamatkan generasi berikutnya. Halo? Yo, si Salomo, perhatikan Salomo. Minggu lalu saya sudah mengatakan, Salomo itu waktu tidur pun diberkati. Itu di kitab Mazmur. Tujuan yang pertama itu ditujukan kepada Salomo. Masalah fasilitas itu hampir sama seperti waktu Adam ada di Taman Eden. Adam ada di Taman Eden, semua fasilitas dia tidak usahakan. Tuhan yang sudah menyediakan, betul tidak? Matahari Tuhan sediakan, air Tuhan sediakan, tempat Tuhan sudah sediakan. Adam hanya tinggal menikmati. Sama seperti sama seperti Salomo, dia tidak pernah ada usaha mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan fasilitas, termasuk kedudukan dia sebagai seorang raja. Bapaknya yang menyediakan. Tapi perhatikan penekanan, justru karena fasilitas orang bisa jatuh. Justru karena fasilitas orang bisa jatuh. Fasilitas tidak masalah, tetapi responmu yang menentukan tentang fasilitas itu. Katakan amin. Nah, maka perhatikan, jangan kita berpikir bahwa berkat Tuhan itu tertarik kepada fasilitas. Itu hanya dampak buah saja di mana engkau kalau selalu hidup di dalam kebenaran firman. Tetapi orang yang sungguh-sungguh dalam kebenaran firman, dia tidak akan pernah jatuh karena situasi fasilitas. Amin. Maka lihat, Salomo pun di masa tuanya, untung dia bertobat. Maka Salomo bisa menulis kitab Pengkhotbah. Jadi kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo. Amsal, kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo. Dan kitab Pengkhotbah pada saat situasi Salomo sudah jadi tua, ditulislah pengalaman hidupnya itu. Maka dia garis bawahi bahwa semua di bawah matahari sia-sia. Kalau Salomo menulis ini semua di bawah matahari, perhatikan, Salomo orang terkaya, Salomo orang paling berhikmat, Salomo adalah raja yang paling ditakuti. Semua raja-raja yang lain memberi upeti kepada dia, bahkan bertonton emas, kemenyan, perak dia dapat. Tapi lihat, kalau sampai Salomo mengatakan semua di bawah matahari sia-sia, kita harus akui itu. Amin. Kalau Bang Oden mengatakan semua di bawah matahari sia-sia, Bang Oden tidak raja, Bang Oden tidak punya fasilitas, kekayaan berlimpah, kita boleh tidak percaya. Tapi kalau Salomo, semua fasilitas dunia ini dia sudah punya, tapi dia mengatakan di bawah matahari sia-sia. Manusia di bawah matahari tidak? Hah? Iya kan? Kalau tidak di dalam Tuhan, sia-sia. Setuju katakan amin? Ngomongkan kiri, saya di bawah matahari. Kalau tidak di dalam Tuhan, sia-sia. Kalau orang Batak sia itu 9. Jadi bukan 99, bukan. Tapi sia-sia. Ya. Jadi 9 itu bahasa Batak sia. Jadi kalau 99 sia-sia. Kalau bahasa Batak 99, bukan itu saya maksud. Sia-sia yang benar. Semua di bawah matahari sia-sia. Posisi sia-sia. Apa yang kau punya hari ini sia-sia. Pasangan yang kau punya hari ini sia-sia. Anak yang kau punya hari ini sia-sia. Kalau tidak di dalam Tuhan. Kalau sudah di dalam Tuhan, itu menjadi nilai yang sangat berharga. Katakan apa? Nah, lihat ada satu peristiwa, ya. Pada saat Tuhan menentukan berapa panjang batra, berapa lebar batra, berapa tingkat batra itu dibuat, dan siapa yang boleh masuk ke batra itu, Alkitab mencatat detail bagaimana pembuatan batra itu.
bahannya detail, buat dari gofir, kayu gofir, detail. Perhatikan. Pernah nggak Bapak dan Ibu merenungkan apa yang Tuhan tidak suruh mereka siapkan? Nuh sudah mempersiapkan panjangnya, lebarnya, tingkatnya, staf-stafnya, istilahnya, tingkatannya. Dan Tuhan mengatakan semua jenis binatang suruh masuk, mau diperintahkan. Tapi ada sesuatu yang tidak diomongkan oleh Tuhan di dalam bahtera itu, yaitu apa? Pertama, perhatikan, Tuhan tidak pernah menyuruh untuk buat jendela. Perhatikan. Yang kedua, namanya bahtera, kapal, Tuhan juga tidak pernah menyuruh siapkan ruang kemudi. Betul tidak? Ada nggak dicatat dalam kitab bahwa Tuhan menyuruh Nuh membuat ruang kemudi dan setirnya terbuat dari bahan ini dan logonya BMW? Ada? Atau Mercy ada? Nggak ada. Apakah Nuh tahu bahtera itu untuk mengatasi gelombang? Dan gelombang yang di atas itu bukan gelombang laut lagi, lebih daripada gelombang laut, karena seluruh bumi tenggelam dengan air. Tapi kenapa Tuhan tidak menyuruh si Nuh untuk mempersiapkan ruang kemudi? Karena Tuhan yang ambil alih. Amin. Kenapa semua ruangan tidak punya jendela? Supaya Daud dengan sama anaknya tidak melirik kanan kiri. Karena waktu dilirik keluar melalui jendela, itu sangat peristiwa yang sangat mengerikan. Dan Tuhan tidak mau mereka jatuh dalam hal itu. Maka tidak ada jendela, tidak ada ruang kemudi. Jadi kalau sampai bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat, itu bukan karena Nuh yang mengemudikan, tapi karena Tuhan. Perhatikan, juru mudimu itu Tuhan. Katakan amin. Engkau tidak pernah melihat Tuhan secara mata jasmani, betul? Tetapi harus engkau percaya, Dialah juru mudimu. Engkau suatu saat akan dibuat tempat mendarat yang tepat, di waktu yang tepat, dan situasi yang tepat. Percayai itu. Seperti seseorang naik pilot, engkau tidak kenal pilotnya, betul tidak? Bahkan bentuk badannya pun engkau tidak kenal. Yang bawa itu laki atau perempuan pun engkau tidak kenal. Tidak ada hubungan famili, tidak ada pesan-pesan. Hati-hati ya, nggak ada tuh, betul tidak? Nah, sering sekali kalau lagi naik pesawat, ada teman-teman mengatakan, hati-hati Pak. Saya bilang, bukan saya hati-hati, pilotnya yang hati-hati. Salah itu besar. Perhatikan lagi, ya. Maka lihat, kita yang tidak melihat siapa pengemudi ini, tapi yang kau harus miliki, kau punya pengemudi, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Engkau akan ditempatkan, didaratkan, engkau akan ditaruh di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan engkau suatu saat akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Amin. Saya dengan ibu sudah di level ini, di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan bertemu dengan bapak dan ibu yang tepat. Halo? Kalau saya berani mengatakan, karena kami sudah melewati ini dan kami sudah di fase ini. Perhatikan. Maka perhatikan, hidup itu jangan bodoh. Ngomong kanan kiri, hidup jangan bodoh. Kurang semangat, ngomong lagi, hidup jangan bodoh. Nah, ayo yang masuk, silakan masuk dulu. Ini boleh tersinggung, boleh juga tidak tersinggung. Selama tersinggung berarti masih ada saraf ketersinggungan, masih normal. Ngomong kanan kiri lagi, jangan bodoh. Bang Oden ngomong ke Pak Billy, jangan cuma melihat tapi senyum, nggak ngomong. Ngomong aja. Walaupun kau tahu Pak Billy itu posisinya tinggi kan, ngomong aja. Ini kesempatan, ngomong lagi, jangan bodoh.
Mana tahu ada ketidakpuasan secara batin, ini waktunya. Ngomong lagi, saya tunggu sampai semua ngomong kanan kirinya, jangan bodoh. Oh, Bang Oda tetap gak mau dia seru-seru aja. Nah, ya, yuk kita baca yuk. Lanjut nak, Efesus 5:17. 1 dan 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita baca sekali lagi. Jadi arti jangan bodoh ini itu bukan pernyataan dari saya, itu firman 1 dan 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di saat kau mencari Tuhan, waktu kau menguatkan kepercayaanmu, itu kau dalam posisi supaya mengerti kehendak Tuhan. Amin. Waktu kau merenungkan firman, waktu kau menyembah Dia, waktu kau membaca firman, itu adalah waktu yang terbaik supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Ya. Sekali lagi, jangan bodoh. Terjemahan yang lain, jangan hidup sembarangan. Perhatikan, perkataan yang lain, jangan saling menyalahkan. Suami istri kalau ada masalah, gak usah ngomong, gara-gara kau itu mah, gara-gara kau itu mah. Pupa saling menyalahkan, gak boleh. Halo, karena waktu kita menyalahkan seseorang, kepuasan batin ada, tapi dia tersiksa batinnya yang kita salahkan. Engkau tidak ngomong pun dia sudah tahu itu salah. Boleh ngomong satu kali, tapi jangan terus menerus. Gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu, prek. Gak boleh, itu bodoh. Halo, amin. Ngomong lagi kanan kiri. Bang Odin, saya harus melihat engkau mengatakan, jangan bodoh. Bang Odin takut dipecat Pak Pilih, ya? Perhatikan, jangan bodoh, jangan hidup sembarangan, jangan saling menyalahkan artinya. Dan yang terakhir terjemahnya, jangan ceroboh. Amin. Waktu terjepit jangan ceroboh. Waktu terjepit gak usah nyalakan orang lain. Ya, karena kalau dengan sikap seperti itu membuat hidupmu sembarangan. Supaya Bapak dan Ibu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Perhatikan, di dalam Efesus ini, di mana Rasul Paulus melihat saat itu buruknya waktu itu, maka keluarlah kalimat kata, janganlah kamu bodoh, jangan masa bodoh dengan kewajibanmu dan tidak peduli dengan jiwamu. Jadi orang pada saat terjepit, dia hanya ingin ada solusi dalam situasi itu, dan pikirannya tetap supaya solusi itu yang utama. Dia selalu berpikir cara keluar yang utama, sedangkan satu sisi yang lain, dia tidak memperhatikan bagaimana jiwanya. Jadi dalam keadaan terjepit, yang Paulus mengatakan, jangan bodoh. Waktu kita dalam keadaan terjepit, jangan sampai tidak memperhatikan jiwamu. Waktu kau tidak memperhatikan jiwamu karena keadaan terjepit itu, kata Paulus, kau bodoh. Halo. Nah, saya dengan ibu sudah kemarin dulu pergi ke kota Efesus ini. Bagaimana perjuangan dulu orang-orang percaya untuk mempertahankan imannya, itu sangat sulit. Mereka harus membangun kota tersendiri di bawah tanah, supaya mereka tidak tertangkap oleh tentara-tentara Romawi, dan juga tidak tertangkap oleh para imam-imam. Perhatikan. Nah, mereka-mereka ini Paulus melihat mereka ada kepuasan batin, tapi jiwanya tidak diperhatikan. Maka perhatikan lagi, ya.
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi dalam keadaan situasi yang sulit itu, perhatikan, Tuhan tidak pernah membuat situasi yang sulit. Perhatikan ini. Tetapi Tuhan bisa mengendalikan dirimu di situasi yang sulit. Jangan pernah mengatakan, ini cobaan dari Tuhan, ini kesulitan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mempersulit hidupmu. Tetapi real kenyataan, setan, iblis, dan teman-teman yang lain, mereka itu justru bisa mempersulit hidupmu, tapi Tuhan tidak pernah mempersulit hidupmu. Supaya apa? Dalam keadaan terjepit itu, engkau tidak berpikir sama tentang Tuhan. Tetapi di saat keadaan terjepit itu, Tuhan bisa mengendalikan hidupmu. Amin. Sehingga bisa keluar dari situasi yang sulit tadi. Maka perhatikan, bagian kita itu harus mempelajari, harus mempertimbangkan, bahkan terlebih engkau harus kenali lebih jauh apa kehendak Allah bagi dirimu sendiri sebagai kewajibanmu. Maka dalam keadaan situasi yang sulit itu, kewajibanmu engkau harus menjaga jiwamu. Katakan amin. Jangan sampai kau tidak menjaga jiwamu. Kalau enggak, kata Paulus, itu bodoh. Lanjutlah. Lagi, ngomong kanan kiri, jangan bodoh. Terus, lagi saya. Nah, terus apa lagi? No. Halo, yang tadi. Terus lagi. Mundur. Yo, ngomong kanan kiri, jangan bodoh. Jangan hidup sembarangan. Jangan saling menyalahkan. Jangan ceroboh. Halo, amin. Nah, lanjut. Perhatikan yuk. Kita baca 1, 2, 3. Saudara harus peduli dengan jiwamu. Perhatikan. Dalam keadaan sulit, engkau harus lebih mengutamakan jiwamu. Terus, saudara harus peduli dengan jiwamu, maka Tuhan akan bertindak padamu. Salah satu ciri di mana kita peduli dengan jiwa, keadaan terjepit, engkau harus tetap ibadah. Kau harus tetap merenungkan firman. Kau harus tetap hidup di dalam firman. Itu artinya kewajibanmu menjaga jiwa. Jangan suruh Tuhan yang membaca firman. Jangan Tuhan suruh engkau merenungkan firman. Tapi engkau yang merenungkan firman. Jangan suruh Tuhan ibadah, engkau yang harus ibadah. Itu artinya engkau lagi menjaga jiwamu. Halo, amin? Kenapa? Pada lihat ke sana. Kenapa enggak saya dilihat? Nah, apakah ada yang lebih tertarik sebelah kanan daripada tertarik melihat saya? Nah, perhatikan lagi. Yuk kita baca lagi. Bagi Tuhan, jiwamu lebih berharga dari segala nilai tertinggi yang Anda miliki hari ini. Yuk kita baca sekali lagi. Bagi Tuhan, jiwa lebih berharga dari segala nilai tertinggi yang Anda miliki hari ini. Ada nilai tertinggi yang kau miliki hari ini? Pasti ada. Tapi bagi Tuhan, jiwamu lebih tinggi. Nilai jiwamu itu di hadapan Tuhan lebih berharga. Amin. Halo, amin. Nah, maka perhatikan sekali lagi, ya, amatilah, mengabaikan kewajiban kita dan tidak peduli dengan keadaan jiwa kita, itu merupakan bukti kebodohan terbesar di dalam hidupmu. Sedangkan mengenal kehendak Allah dan peduli untuk menaatinya, membuktikan Bapak dan Ibu dan saya akan lebih berhikmat, akan lebih lagi mengatasi masalah itu dengan yang terbaik. Karena kau memperhatikan jiwamu dulu. Amin. Ya. Maka lihat bagaimana caranya supaya tidak jadi orang bodoh. Lanjutlah. Efesus 5:18.
Yuk, 1 ayat 18. Tidak ada ya? Oh no. 18. Yuk. Tidak ada? Saya bacakan. Tanda-tanda harus ganti. Efesus 5 ayat 18. Ya, saya bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Perhatikan, orang yang mabuk anggur menjadikan hidupmu. Lanjut, ya, lanjut. No, orang yang mabuk anggur menjadikan hidupmu. Pertama, lihat, perilaku tidak senonoh, ya, membuat saudara binasa, menimbulkan hawa nafsu yang tidak terkontrol, mendatangkan banyak kejahatan, merusak hidupmu, ya, membinasakan hidupmu secara rohani. Perhatikan, saya yakin kita di tempat ini tidak ada yang mabuk anggur dalam keadaan terjepit. Ya, saya yakin itu. Ya, atau adik kok senyum-senyum nih? Dalam keadaan terjepit pernah sampai mabuk? Oh enggak, puji Tuhan. Gitu ya, itu membuat makanya adik gemuk dan segar dia. Ya, nah. Tadi Bang Beni mau duduk di sampingnya. Saya bilang, Bang Beni jangan duduk di samping Bang Adi, karena Bang Adi nikahnya masih lama. Nanti bisa transfer. Saya bilang harus jauh-jauh dari Bang Adi, karena dia mau menikah masih lama, saya bilang. Nah, harus dekat-dekat duduknya kepada orang sudah menikah atau mau menikah. Gitu ya. Jadi Bang Beni boleh dekat dengan Baron, karena Baron sebentar lagi mau menikah kok. Ya, halo, saya yakin kita di tempat ini tidak ada yang mabuk anggur. Maka lihat, apa solusinya? Hendaklah saudara dikatakan di situ hidup dalam roh. Maka di dalam konteks ini, mari perhatikan, dikategorikan orang bodoh pada saat ada masalah, bapak dan ibu mundur dari ibadah, itu bodoh. Tidak pernah lagi ibadah, itu bodoh. Dan pada saat dia tidak ibadah, sering sekali dia merasa itu benar, padahal itu bodoh. Pada saat dia melakukan itu, tidak ibadah, dia masuk ke gereja, dia berpikir itu sebuah kebenaran padanya, padahal itu hal yang bodoh. Perhatikan, hal yang bodoh dalam konteks hari ini, di dalam kita terjepit. Kita justru malas berdoa, malas menyembah Tuhan, malas merenungkan firman. Itu orang bodoh. Halo? Ngomong lagi kanan kiri, jangan bodoh. Ya, jangan bodoh. Tidak ada pilihan, di luar sana itu tidak ada pilihan. Dalam keadaan terjepit, pilihanmu itu hanya satu, kau harus tetap bergantung pada Tuhan, tidak bisa yang lain. Maka caranya untuk bergantung kepada Tuhan, kau tidak boleh meninggalkan ibadah. Kalau orang itu tidak masuk ibadah lagi, misalnya ke gereja ini, gak apa-apa, silakan ke gereja yang lain. Di gereja yang lain juga ada Tuhan. Tapi kalau sampai ke gereja yang lain juga dia tidak mau, kebodohannya itu keterlaluan. Begitu. Amin. Sangat-sangat keterlaluan. Dan dia selalu berpikir apa yang diambil keputusan itu yang terbaik, padahal itu bodoh. Ya, itu sangat bodoh. Yang lebih lagi, dia mencari pelampiasan di luar keluarga. Pada saat ada keadaan terjepit, dia mencari pelampiasan di luar keluarga. Dia mencari pelampiasan di luar pasangan,
di dalam pasangan, di luar pasangan. Itu bodoh. Ada masalah di keluarga, jangan cari, ya, jangan keluar, jangan cari pelampiasan di luar keluarga. Kalau ada masalah dengan pasangan, jangan pernah cari pelampiasanmu keluar dari pasangan. Bodoh. Kalau kita ada masalah dengan gereja, jangan pernah cari keluar dari gereja itu di ibadah. Itu benar, itu bodoh. Maka orang-orang yang tidak kuat dalam tekanan pada saat itu, mereka kembali penyembahan kepada dewa-dewa yang ada di Efesus. Bodoh, kata Paulus. Maka kalau terjadi seperti hal di atas, mari kita kembali pada kebenaran firman Allah. Yang pertama, lihat, lanjut. Berbicara pada dirimu sendiri bahwa saudara masih punya Tuhan. Katakan amin. Efesus 5 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bermazmurlah dengan hatimu kepada Tuhan. Pada saat engkau mengalami terjepit, berbicaralah pada dirimu sendiri. Ngomong pada dirimu sendiri, saya masih punya Tuhan. Gitu loh. Amin. Dengan apa? Engkau bisa ngomong seperti itu dengan mazmur, dengan bermazmur. Engkau bisa ngomong seperti itu dengan memuji Tuhan. Ngomong pujian itu pada dirimu sendiri. Daripada doa berjam-jam. Karena di dalam pujian itu sudah ada doa. Katakan amin. Waktu engkau ngomong firman Tuhan pada dirimu, itu sudah melebihi daripada doa. Waktu kalian terjepit, berbicara pada dirimu sendiri. Amin. Yang kedua, di saat engkau terjepit, semua perkataanmu itu harus berlandaskan iman. Semua perkataanmu itu harus berlandaskan iman. Yang kedua, ya, semua perkataan itu harus berlandaskan iman. Kita baca Kolose 3 ayat yang ke-17, 1 dan 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Setuju, katakan amin. Yang ketiga, waktu kalian terjepit, apa? Rendahkanlah dirimu. Yuk, Efesus 5:21, 1 dan 3. Dan merendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Semua bangkit berdiri. Pemain musik saya undang maju ke depan. Perhatikan, hakikat menentukan fungsi. Perhatikan lagi, hakikat menentukan fungsi. Artinya, tentara hidup harus sebagai tentara. Amin. Atlet hidup harus sebagai atlet. Ya. Dokter hidup harus menjadi seorang dokter. Terlihat aneh kan? Jika artis hidup sebagai tentara. Betul? Yang lebih bodoh lagi adalah tidak benar bila hari ini kita anak-anak terang hidup sebagai anak-anak gelap. Itu bodoh. Perhatikan, semua anak-anak terang, amin, hiduplah dalam terang. Itu artinya hakikat dan fungsi sama. Maka kita sebagai anak terang tidak boleh hidup menjadi anak-anak gelap. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Ya Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sorry. Amin Tuhan.
matamu. Lagi katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Lagi mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Lagi katakan amin Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Lagi katakan ku berharga, amin. Ku berharga di matamu Tuhan. Yes. Anugerahmu cukup bagiku. Haleluya. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Haleluya. Ku berharga, amin. Ku berharga di matamu Tuhan. Haleluya. Anugerahmu cukup bagiku. Haleluya. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Lagi katakan dengan iman, ku berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Haleluya. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Sekali lagi katakan, kami berharga Tuhan, amin. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, amin, amin.
membuatku berharga di mata. Selalu, amin amin, selalu dan selalu kau angkat hati, kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hati, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Roti yang kau pegang hari ini adalah roti yang tidak beragi. Dan Yesus memiliki tubuh adalah tubuh yang sempurna. Tidak perlu dicampur dengan yang lain. Maka tubuh Kristus yang kau pegang hari ini, yang kau angkat, supaya kita bersatu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sempurna itu akan menjadi bagianmu dan bagian kita pada saat kita nanti sudah di surga. Terima kasih Bapak. Maka segala sesuatu yang tidak baik pada tubuh jasmanimu hari ini, kau dibuat Tuhan sehat. Semua penyakit Tuhan angkat dan Tuhan membuat tubuhmu hari ini sehat. Terima kasih Bapak. Pada saat kami makan tubuh Kristus, kami menyatakan kematian Kristus, kami juga menyatakan kebangkitan Kristus, kami juga menyatakan kenaikan Kristus, dan kami juga memiliki iman kedatangan Kristus yang kedua kali. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya Tuhan. Darah Yesus tercurah, darah Yesus memang harus tertumpah supaya tidak ada lagi korban sembelihan. Korban sembelihan adalah Yesus sendiri dan tidak ada lagi korban-korban yang lain. Di dalam Yesus semua sudah sempurna. Pada saat kau meminum darah Yesus, berarti kita juga berbicara, ini adalah nyawa Yesus sendiri. Maka sesuatu yang tidak baik yang hari ini juga ada dalam darahmu, Tuhan sembuhkan, Yesus sembuhkan, Tuhan jamah dan Tuhan memberikan mujizat padamu. Apabila Bapak dan Ibu percaya dalam darah Yesus, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sembah 1-2 menit. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lagi katakan, Kau selalu bersyukur
membuatku berharga di matamu. Katakan lagi dengan semangat. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Situasi yang sulit kami akan terus bergantung kepada Tuhan. Di situasi yang terjepit kami akan selalu mencari Tuhan. Kami akan menguatkan iman kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Dan itulah solusi yang sempurna dalam setiap keadaan posisi kami terjepit. Terima kasih Bapak atas tuntunan firman Allah pada saat ini. Kami bisa melihat bahwa semua manusia itu punya masalah. Yang membuat perbedaan, ada yang pergi tidak mencari Tuhan, tetapi ada yang pergi untuk mencari Tuhan. Maka hari ini kita ambil keputusan, dalam situasi sesulit apapun kau harus terus mencari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu, jangan pernah kau tinggalkan merenungkan firman, jangan pernah kau tinggalkan engkau memuji menyembah Dia, jangan pernah tinggalkan apapun menjadi tuntunan firman dalam hidupmu. Maka keputusan itu adalah keputusan yang sempurna selama kita hidup. Karena Yesuslah sebagai juru budi kita, Yesuslah pengendali hidup kita, Yesuslah driver hidup kita, Yesuslah yang menempatkan engkau di tempat yang tepat. Terima kasih Bapak, diberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terlebih jemaat Tuhan yang saat ini, kau diberkati selalu. Dimanapun apa yang kau kerjakan, kau mengasihi Tuhan, hidupmu akan yang terbaik yang selalu Tuhan berikan. Bahkan waktu engkau memiliki hati yang selalu tunduk pada firman Allah, maka itulah persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tertarik kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan selalu tertarik kepada orang-orang yang menguatkan imannya. Dan itulah kunci keberhasilan kita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kemanapun Bapak dan Ibu pergi dan melangkah, akan selalu Tuhan tuntun. Ada tiang api dan tiang awan sebagai tudungmu setiap hari. Ada tubuh Kristus dari Yesus yang membungkusmu setiap hari. Terima kasih Bapak. Anak-anak semua diberkati, masa pertumbuhan mereka diberkati, sehingga mereka menjadi anak-anak pewaris kerajaan-kerajaan sorga. Kami percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam setiap kehidupan jemaatmu pada saat ini. Terima kasih Bapak, sebagai korban syukur kami di dalam menabur pekerjaan Tuhan tempat ini. Apa yang sudah Tuhan berkati kami tahu kami akan kembalikan lagi itu kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik segalanya. Apapun yang Bapak dan Ibu tabur hari ini, persembahanmu, persepuluhanmu, ucapan syukurmu untuk bangunan gereja, dan juga untuk apapun
di dalam memajukan pelayanan ini, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin.